Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Mandiri BPME. Pada kesempatan ini, saya akan membahas masalah mengapa kita entry, di re-entry, dan di MHP dalam technical BPME Om Ali. Nah, ini sering ditanyakan bagi trader-trader pemula yang menggunakan technical BPME. Nah, di sini kita akan jelaskan masalah uh, re-entry itu apa dan MHV itu apa. Nah, oke. Re-entry adalah candle diikat oleh MA5 dan 10 serta mid BB dan MA50 ini yang lebih kokoh. Ini namanya re-entry. Nah, kemudian kenapa kita harus entry di re-entry? Nah, di sini secara garis besarnya adalah entry di re-entry itu adalah risikonya sangat kecil dibandingkan kita entry pada waktu breakout candle. Nah, untuk penjelasan nanti kita akan berikan contoh di pergerakan market baik historis yang running, baik historis maupun market yang running. Nah, hal ini sering ditanyakan bagi trader-trader pemula dengan adanya kasus ini. Oke, kita lari ataupun kita ke pergerakan market historis yang sudah berjalan. Nah, kita lihat candle pergerakannya adalah turun. Ini membentuk namanya momentum. Nah, setelah momentum di sini candle membentuk arah. Arah yaitu menemui MA5 high 10 high. Kemudian di area sini candle selanjutnya tidak mampu breakout area ini dan candle selanjutnya turun. Nah, di mana kita entry adalah entry posisinya kalau kita takut istilahnya risiko pada waktu terjadinya momentum sell ini candle membentuk arah, kemudian candle selanjutnya menyentuh MA5 high 10 high, kita entry sell di sini di area sini. Tetapi jikalau kita masih ragu, tunggu candle selanjutnya di area ini. Nah, kemudian stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ada di area ini. Candle lepas MA5 high di area sini stop loss-nya. Di area ini. Ini stop loss. Nah, kemudian take profit-nya adalah paling aman menemui MA5 yang berlawanan. Di sini momentum sell berarti candle menemui MA5 low 10 low. Kemudian kita tunggu setup baru. Nah, kemudian take profit-nya adalah di area ini. Jadi kita entry di sini, take profit-nya di sini, apa itu stop loss-nya di area sini, ataupun entry di sini dengan stop loss-nya di area jika nanti menjadi CSAK buy. Nah,
Di sini kita tunjukkan dengan menggunakan mata uang Euro USD time frame H1, yaitu dengan menggunakan satu time frame, tidak menggunakan multi time frame. Nah, kemudian kita close dari entry di sini, kita close di area sini. Nah, kemudian kita tunggu selanjutnya setup baru. Bagaimana? Nah, dia membentuk momentum lagi. Dia membentuk momentum lagi. Nah, kemudian candle kita tunggu arah. Nah, arah kemudian ketemu MA5 high, 10 high. Kita tunggu candle selanjutnya tidak mampu. Nah, kemudian candle selanjutnya area di sini. Nah, entry-nya di mana? Nah, kalau kita takut di sini, nah kita tunggu candle selanjutnya di area ini. Sama stop loss-nya jika menjadi CSAK buy ataupun breakout MA50 ini. Ini re-entry sell. Nah, kemudian take profit-nya di mana? Take profit-nya sama di area ketemu MA5 low 10 low. Kemudian dia kita tunggu selanjutnya bagaimana setup selanjutnya. Nah, ini adalah mekanisme re-entry. Nah, kemudian setelah terjadinya momentum dari re-entry tersebut, kemudian kita tarik garis dengan adanya momentum, kemudian kita tunggu adanya momentum ini terbentuknya arah, ini reverse, kemudian ini arah, terjadinya re-entry sekali, tidak membentuk momentum. Kita harus waspadai, ini candle mulai menciut, ini adanya TP apa itu reverse, ini area retest, terbentuklah ini yang namanya extreme buy, yaitu extreme bermomentum, atau di sini juga extreme BB mengembang. Nah, ini secara garis besarnya Anda harus tahu basic BPME bahwa di sini terjadinya extreme buy, kemudian di sini terbentuk NATP wajib, kemudian dia re-entry, kemudian dia reject, dia membentuk MHV di sini. Setelah MHV, dia market naik, ini adanya reverse, kemudian ada retest, nah retest kemudian breakout, mid BB membentuk CSAK buy. Nah, kemudian setelah CSAK buy, kemudian candle membentuk arah. Kenapa kita tidak entry langsung di area breakout ini ya? Ini candle yang sudah terjadi. Berarti secara otomatis kalau ini belum terjadi, candle yang membentuk arah ini, arah kukuh ini, berarti kita tunggu re-entry-nya menemui MA5 yang berlawanan. Nah, di sini setelah terjadinya arah kukuh untuk arah, kemudian dia turun. Setelah turun kita tarik garis, setelah adanya satu candle warna hijau ini, kita tarik garis. Sorry, kita tarik garis yang ini dulu, MHP-nya ini dulu. Ini telah MHP. Nah, kemudian candle selanjutnya setelah terjadinya CSAK buy membentuk re-entry buy, yaitu candle menemui MA5 low 10 stamina BB dan tidak lepas ataupun breakout turun. Nah, di sini ditutup adanya warna hijau satu. Nah, ini kemudian kita tunggu entry-nya di area ini. Nah, stop loss-nya adalah sama di area di sini. Oke. Ini pergerakan. Nah, kemudian candle selanjutnya membentuk breakout momentum. Nah, di sini adanya
Extreme sell MA5 high, keluar area top pipis. Nah, kemudian di sini ekstrim hanyalah sebatas signal bahwa pergerakan market akan berakhir jikalau nanti dibatalkan dengan adanya momentum. Nah, kemudian setelah ekstrim di sini adanya reverse, kemudian ada retest, TP wajibnya di sini. Nah, tata P wajib. Nah, di sini kita adanya ekstrim ini bisa mengambil posisinya setelah TP wajib. Ini adalah adanya candle satu warna hijau tidak lepas mid BB serta MA5 low, kemudian di sini warna hijau satu. Nah, membentuk momentum, kita tunggu re-entry-nya di sini. Nah, ini stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di area di sini. Oke, sampai di sini masalah penjelasan perjalanan ataupun historis market dalam membentuk re-entry dengan adanya momentum sell, kemudian terbentuknya re-entry, nah kemudian terbentuknya CSAK, buy, dan membentuknya MHV. Kemudian setelah membentuk CSAK buy, ini re-entry buy dari CSAK ini. Ini bukan momentum. Ini bukan apa itu MHV. Karena setelah terbentuknya CSAK tidak berlakunya MHV, berarti berlakunya re-entry. Nah, ini. Oke. Bagaimana dengan adanya saran entry di re-entry ini, bagaimana kevalidannya dan bagaimana tingkat risikonya. Oke, kita ambil contoh dengan pergerakan market setelah membentuk momentum sell dulu. Nah, ambil contoh running ini sudah terjadi, ini running yang sudah terjadi. Nah, pergerakan running yang sudah terjadi ini adalah kita mengatakan valid dan tidaknya, kita harus berani backtest ke belakang dengan historis-historis terjadinya pergerakan market yang kayak ginian. Membentuk momentum, apakah terjadinya re-entry itu candle menemui MA5 yang berlawanan, ini apa dibilang valid. Nah, contoh ini, andai kata pergerakan market di sini, kita ambil entry langsung breakout, sell di sini, ambil contoh. Contoh ya, ini kita ambil contoh. Contoh kita ambil entry sell di sini. Nah, kita tidak sabar menunggu adanya re-entry. Nah, walaupun ini market dalam arti ini sudah running, sudah terjadi, ini no problem. Nah, ini diestimasikan dengan pergerakan market tidak kayak begini. Dalam arti market kita belum tahu arahnya ini, arah turun ini, dengan adanya di sini candle membentuk extreme sell, kemudian langsung dia membentuk momentum sell. Di sini ya benar, ini extreme sell, kemudian dia langsung dia tidak membentuk CSAK, langsung dia membentuk extreme sell kembali. Ini membentuk momentum sell, membentuk momentum sell. Nah, ini sudah market sudah terjadi ya. Nah, andai kata ini market belum terjadi, ini contoh kita entry sell. Kemudian candle selanjutnya dia naik.
Nah, kemudian kita entry sell di sini dengan kita menunggu adanya candle ini menemui MA5 high, 10 high. Nah, kemudian kita entry di sini sell. Nah, kita entry sell kasih warna putih biar kita bisa membedakan antara entry sell A pertama dengan entry sell kedua. Nah, ini kita belum berani pas menemui MA5 high, reject di sini kita belum berani. Kita entry sell di sini. Nah, seandainya nanti kita entry sell di sini, entry sell di sini, nah, kita entry sell di sini, ini entry sell di sini, dengan entry sell di sini, jikalau nanti ambil contoh candle selanjutnya ini breakout naik ke atas, tidak gagal, nah kita buang. Nah, andai kata ini candle ini hijau, ini ya gagal, stop loss-nya kita adalah pas entry-nya kondisi Bollinger Band menciut, stop loss-nya kita di sini. Oh, nggak kelihatan nih. Bentar ini. Hmm. Nah, area stop loss kita di sini. Nih. Berarti dengan entry perbandingan tadi, ini contoh estimasi pergerakan market dengan adanya candle arah ini. Candle selanjutnya adalah warna merah ini. Kita entry awal di sini, kemudian candle selanjutnya naik, hijau ini, kemudian kita entry sell-nya tadi di sini, candle selanjutnya yang warna merah menemui MA5 high ini, MA5H ini, naik breakout MA5 H10 mid BP serta MA50 nyentuh stop loss kita. Nah, berarti dengan kita perbandingan entry tadi di sini, ini entry kita di sini, entry kita di sini, kemudian candle selanjutnya dia naik ke sini kena stop loss kita. Jadi perbandingan dengan entry awal kita di sini dengan di sini, berarti tingkat kerugian kita ini banyak di sini. Dibandingkan kita entry tadi di sini dengan kerugian agak kecil atau tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena pada waktu kita entry ini yang kita pikirkan adalah kerugian, batas risiko kerugian kita berapa. Nah, ini. Nah, di level berapa? Nah, kemudian dengan adanya entry di sini, candle selanjutnya mencapai stop loss kita breakout, naik, tidak menjadi momentum kembali, menjadi re-entry, gagal re-entry. Nah, ini
Ini yang harus kita pahami. Nah, dengan pola entry kita, ambil contoh dengan entry kita di sini tadi, jadi batas kerisikoan kita adalah sangat kecil jikalau candle ini dia breakout, ambil contoh umpamanya menjadi CSAK aja lah. Istilahnya CSAK buy di sini, ataupun breakout MA 5 high 10 high, kemudian candle selanjutnya warna hijau lagi, kayak beginian. Nah, ini dengan ada stop loss-nya kita di sini tadi. Nah, berarti kita tidak terlalu banyak untuk menanggung risiko kerugian dibandingkan kita entry sell di sini. Nah, secara otomatis berarti entry di re-entry ini adalah entry yang paling risikonya kecil dibandingkan kita entry dengan langsung candle breakout, kita panjang, langsung kita entry sell, tidak sabar menunggu, berarti risikonya lebih besar dibandingkan kita candle menemui MA5 yang berlawanan, ataupun menyentuh MA5 yang berlawanan, itu risikonya lebih kecil. Nah, kevalidan re-entry ini jika terbentuknya setup lengkap, ini 85% valid. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan gini? Nah, bagi pengguna teknikal BBME O'Malley yang sudah senior-senior, ini sudah membuktikan. Dan jam terbangnya tinggi sudah membuktikan bahwa entry di re-entry ini adalah sangat profitable. Nah, bagaimana bisa membuktikan? Kita harus backtest ke belakang. Dengan adanya setup yang terbentuk sempurna, terjadinya re-entry itu adalah sempurna. Dan risikonya sangat kecil dibandingkan kita entry pada waktu breakout ataupun running momentum ataupun terbentuknya CSAK. Inilah. Nah, oke, ini contoh. Ini contoh. Nah, ini contoh yang harus dipahamin supaya nanti Anda tidak salah paham ataupun bertanya-tanya mengapa kita entry di re-entry dan di MHV. Oke, ini sudah kita jelaskan ya. Nah, kemudian cara gagalnya ini sudah saya jelaskan tadi, ilustrasi gambaran dengan market ini kita tidak lihat dengan market yang running terbentuknya sebelum perjalanan market membentuk momentum dan re-entry ini. Nah, oke. Kita lanjutkan yang masalah MHV. Nah, oke. Ciri-ciri MHV adalah terbentuknya dengan adanya reverse sama retest. Nah, retest nanti setelah retest, candle selanjutnya ini adanya reverse, ini retest, candle selanjutnya apakah dia menjadi momentum sell kembali atau tidak. Nah, di sini setelah terjadinya ekstrim, kita tarik garis, kemudian setelah terbentuknya MHV kita tarik garis. Nah, entry kita di mana posisinya? Entry kita adalah posisinya di sini. SL-nya adalah posisinya di mana? Stop loss-nya adalah sini. Area dia membentuk momentum sell. Ini adalah area stop loss kita. Oke, stop loss-nya kita di sini. Jika candle menjadi momentum sell atau di bawah low BB. Nah, semasi candle ini tidak membentuk momentum sell, kita hold. Nah,
Nah, kemudian candle selanjutnya ini entry buy kita di MHV. Area entry-nya adalah posisinya di sini. Stop loss-nya adalah di area ini. Nah, kemudian setelah candle membentuk kita entry buy, nah, TP kita di mana? Lihat sebelah kirinya aja karena ini adalah BB-nya mulai menciut. Berarti kita melihat area resisten terdekatnya. Area di sini ataupun area di sini. Nah, boleh. Kemudian untuk kita tunggu setelah CSAK buy ini, setelah CSAK buy ini, kita tunggu candle selanjutnya membentuk apa? Re-entry. Candle menemui MA5 low 10 low. Nah, oke, kita akan jelaskan ciri-ciri apa ini uh, candle terjadinya re-entry gagal. Ini jikalau candle selanjutnya ini membentuk lepas MA5 low 10. Nah, itu ambil contoh ini running yang sudah terjadi. Nah, kemudian ambil contoh umpamanya kita entry-nya ini aja langsung kita ini ini, ini MHV gagal tadi jika dalam bentuk momentum sell kembali ya. Kemudian ini kalau nanti candle selanjutnya ini area ini setelah candle belum terjadinya ini. Nah, ini re-entry, kemudian setelah candle selanjutnya ditutup warna hijau, nah kita entry di area ini, nah ini sudah terjadi. Nah, ambil contoh, umpamanya ini arah-arah akan membentuk re-entry jikalau nanti candle ini BB-nya adalah posisinya kita BB mendatar atau menciut. Nah, pergerakan menciut ini akan membentuk re-entry. Nah, ini kita ambil contoh tidak terjadinya re-entry ini gagal. Nah, jika re-entry ini gagal, candle lepas MA5 low 10 low dengan kita melihat Bollinger Band ya. Ini Bollinger Band yang orang menyempit, menciut. Ini kita ambil contoh. Umpamanya ini candle selanjutnya ini adalah merah. Kemudian dia lepas MA5 low 10 low serta mid BB. Nah, candle selanjutnya adalah sama merah. Nah, begini. Kita entry buy, kita stop loss-nya adalah di sini, area ini tadi. Stop loss-nya adalah area ini. Adalah areanya di bawah low BB. Ambil contoh, ini merah, ini candle warna merah, close di sini. Nah, berarti ini akan gagal. Nah, entry ini. Ini adalah ciri-ciri entry gagal. Kenapa?
dia sudah lepas MA5 low, 10 low, serta mid BB. Nah, apalagi nanti setelah dia membentuk yang namanya momentum sell, berarti udah gagal. Berarti, nah, ambil contoh candle begini. Nah, udah. Tetapi kita harus tahu bahwa posisi Bollinger Band-nya adalah menciut. Nah, ini adalah ilustrasi ataupun gambaran. Nah, ini gagal. Berarti ini terjadinya re-entry, ini gagal. Berarti stop loss-nya kita di area sini. Berarti kita kena kalau kita entry. Nah, dengan risiko tadi, kita memberikan risiko. Dengan entry buy kita itu di sini tadi, kemudian kita pasang stop loss-nya di area sini, berarti secara otomatis kita di atas kerugiannya kecil dibandingkan kita entry posisinya adalah candle breakout ini. Dia turun setelah terjadinya ini sudah candle yang terjadi, orang pasti tahu ini sudah terjadi. Nah, jikalau nanti candle selanjutnya ini dari setelah terjadinya candle lepas MA5 low, 10 low, ini dia kemudian dia turun ke sini, nah, berarti kita dengan entry buy-nya pada waktu posisinya breakout di sini, risikonya lebih besar dibandingkan kita entry di MA5 low, 10 low. Kalau kita re-entry buy dengan re-entry sell sebaliknya sama, sudah saya jelaskan. Nih. Nah, ini market yang sudah bergerak. Oke. Nah, bagaimana kita untuk menunggu re-entry-nya? Nah, untuk menunggu re-entry berarti kita harus sabar menunggu candle selanjutnya adalah menemui MA5 low, 10 low di area sini dan tidak lepas MA50 serta mid BB. Jikalau nanti candle selanjutnya ini kita entry buy-nya di mana? Kita entry buy-nya adalah di area sini. Entry buy-nya ada di sini. Candle menemui MA5 low, 10 low. Tidak lepas mid BB. Nah, target profitnya di mana? Target profitnya adalah MA5 yang berlawanan. Nah, kita juga tahu bahwa ini candle pergerakannya market sangat kecil, range-nya ataupun dibilang pergerakan candle. Nah, di sini nanti kita entry buy-nya di area ini. Nah, kemudian target profitnya di mana? Target profitnya adalah ketemu MA5 high, 10 high. Nah, kemudian gagalnya gimana? Jika gagal nanti kita hanya menggunakan satu multi time frame saja. Nah, ini selanjutnya ini warna merah. Ini warna merah. Anggap ini warna merah aja. Nah, ini menjadi CSHK sell. Kemudian selanjutnya adalah membentuk turun kembali warna merah. Mungkin bisa area begini juga bisa. Kemudian candle selanjutnya adalah naik adalah untuk menemui MA5 high, 10 high. Nah, ambil contoh. Nah, kemudian yang penting posisinya tidak lepas MA5 high, 10 high. Nah, ambil contoh pokoknya begini, ini MA5 high-nya. Nah, ini MA10 high-nya.
Nah, kemudian, sorry, ini MA5 low, soal ini, nah, contoh ini, candle posisinya Bollinger Band-nya juga mulai membawa ataupun mencuram atau menurun. Ini, nah, ini ambil contoh kayak beginian. Nah, dia tidak lepas. Nah, nanti kalau dia lepas berarti gagal. Nah, tetapi otomatis kalau sudah terbentuknya di sini terjadinya dari breakout turun ini warna merah, ini kemudian juga di sini close warna merah. Ini jadi jika terjadi gagal dari reentry ini, jika ini gagal, jika gagal reentry, baik. Nah, pasang stop, ini jika ilustrasi atau gambaran jika terjadinya reentry gagal membentuk CSAK sell. Nah, ini. Ini jika lo gagal dia dari reentry ini, berarti kita reentry tadi kita pasang stop loss adalah kita cari area support terdekatnya, berarti di area sini kan. Kita cari area low-nya, ya bisa di sinilah. Ataupun candle berubah arah menjadi CSAK. Sell berarti kita harus cut loss, bisa menunggu candle menemui MA5 high, 10 high, bisa Anda pasang SL. Area SL-nya adalah di area ini. Gagal membentuk CSAK sell, berarti kita stop loss-nya adalah di area ini, stop loss-nya. Ataupun candle selanjutnya menemui MA5 high 10 high, kita cut loss. Nah, ini kita hanya menggunakan satu multi time frame ya. Bagaimana kita membaca re-entry itu valid dan kita membaca re-entry itu gagal. Itu nanti kita sudah jelaskan jikalau candle itu lepas MA5 yang berlawanan serta mid BB. Nah, kemudian ciri-ciri reentry yang reentry itu, ini ada dua reentry yang diikat oleh MA5 yang berlawanan ini, MA5H10H ini kasusnya adalah turun. Nah, reentry dalam arti ini reentry yang kokoh yaitu mid BB serta MA50. Bagaimana kita bisa membuktikan? Nah, kita cari. Ini adalah terjadinya reentry sell candle menemui MA5 high 10 high dan dia tidak lepas. Kemudian entry sell-nya boleh di mana entry sell-nya bisa dengan posisinya
kita melihat pergerakan yaitu satu di area candle menemui MA5 high ataupun di body di sini, area di sini. TP-nya dari sini, stop loss-nya jika berbalik arah menjadi CSHK. Nah, ini di sini. Ini contoh. Ini ciri-ciri re-entry. Ini sudah cross mid BB MA50 serta di sini MA5 high cross. Satu. Nih. Ini re-entry dari CSHK ini. Nah, ini. Nah, kemudian kita cari yang ini. Ini re-entry sell diampet oleh MA5 high 10 high mid BB, jadi re-entry sell ini sama. Jadinya re-entry sell diikat oleh mid BB serta MA5 high 10 high. Ini re-entry. Nah, kemudian ini membentuk seutas tali lidi ini. Semakin dia membentuk panjangnya seutas tali lidi, dia akan membentuk re-entry besar. Nah, ini re-entry diikat oleh MA50 serta mid BB dan MA5 high 10 high. Bentuknya apa ini? Panjang turun. Nah, ini. Ini yang dinamakan re-entry kokoh. Ini. Bagaimana kita bisa membuktikan hal ini? Belajar. Karena suatu bisnis ini tanpa kita adanya belajar dan jam terbang tidak akan mungkin berhasil. Ini yang harus kita ketahui masalah kita di dunia trading ataupun dunia falas. Nah, saya berpesan kepada trader pemula bahwa lebih bagus Anda belajar dulu sampai Anda benar-benar mahir menguasai technical. Jikalau Anda ini adalah sudah fokus di dunia technical BBMA O'Malley, ya silahkan untuk ini apa itu belajar dan menekunin technical BBMA ini. Nah, jangan sekali-kali Anda sudah cocok dengan technical BBMA ini, karena adanya kesalahan entry atau terjadi kegagalan ataupun jadi kerugian, Anda berpindah technical yang baru lagi. Nah, kalau Anda berpindah, berarti Anda akan mulai baru lagi. Membutuhkan waktu jam terbang. Ambil contoh, umpamanya Anda sudah menguasai technical BBMA 6 bulan. Dalam arti teoritis, demo sudah lancar, kemudian pakai real sudah lancar, kemudian terjadi suatu kegagalan. Nah, kegagalan tersebut kita harus evaluasi di mana kita kegagalannya. Apakah kita itu di teknikalnya belum terlalu mahir, kemudian keduanya greedy, ketiganya money manajemennya belum dikuasai. Nah, ini yang harus kita evaluasi. Dan kemudian letak kita entry tadi kita harus evaluasi di mana kita entry tadi salah, kita evaluasi apakah sesuai dengan setup-nya ataupun urut-urutannya. Kalau dibilang setup itu urut-urutannya. Nah, ini yang harus kita setelah kita mengevaluasi dari tingkat kesalahan tersebut, nah, berarti kita akan tahu inilah kunci keberhasilan suatu trading di bidang transaksi valuta asing. Nah, di suatu technical BBMA ini bisa diterapkan di semua pair, bisa di mata uang ataupun di gold ataupun yang lain, ataupun yang lainnya. Nah, demikianlah uraian tentang mengapa kita entry di re-entry dan di MHP bagi trade di dalam technical BBMA O'Malley. Ini bagi pendatang baru mungkin akan bertanya-tanya, kenapa sih kok harus di sini gitu loh. Nah,
Demikianlah penjelasan ataupun keterangan dari video ini, mengapa kita entry, di entry, dan di MHV dalam technical BPME. Ya, saya ulangi lagi bahwa teknik entry di area ini adalah entry yang paling selamat dan risikonya kecil. Dan bagaimana kita itu bisa membuktikan? Nah, kita harus belajar dan jam terbang. Inilah yang bisa sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like serta share jika suka dengan video ini dan bermanfaat bagi Anda, dan jika tidak bermanfaat tolong ditinggalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.